Saudaraku, hari ini saya akan membawa renungan singkat yang berjudul Dosa Karena Lidah. Kita ambil di dalam Yakobus 3 ayat 2. Begini firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita lanjut di ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Stop dulu. Di sini dikatakan bahwa lidah adalah api. Api itu adalah sangat yang berbahaya. Sedikit api saja dapat membakar atau memanaskan sedikit bagian tubuh kita. Karena mungkin kalau kita megang api saja, itu kita akan terasa kesakitan. Begitupun lidah kita. Jadi kalau lidah kita nggak bisa kita jaga, mengata-ngatakan seseorang, menghina seseorang, menuduh seseorang, memfitnah seseorang, itu sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Begitu dengan api, sangat menyakitkan orang lain. Lidah kita berkata demikian ke orang, lidah kita menuduh orang begini, tetapi orang yang kita tuduh itu merasa kesakitan hatinya. Karena lidah kita ini mengucapkan kata-kata yang sakit hati. Jadi saudara-saudaraku, di firman Tuhan dikatakan di dalam di ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Artinya apa? Lidah kita digunakan untuk memuji Tuhan. Di ayat selanjutnya dibilang mengutuki orang. Bukan mengutuki orang. Karena lidah kita digunakan untuk memuji nama Tuhan, untuk bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Karena besar kuasa Tuhan yang di dalam hidup kita, kita bersyukur, wajib kita bersyukur oleh karena lidah kita ini. Jadi saudara-saudaraku, jangan berkata bahwa lidah kita ini, jangan sering berkata-kata yang memfitnah, menuduh, atau menyumpahkan. Sangat besar sakit hati kepada orang itu sudah berdosa. Jangankan menuduh, memfitnah, atau membohongi seseorang, kita mengucapkan kata-kata hewan pun kita tidak boleh. Binatang-binatang jalar, kan di firman Tuhan berkata binatang-binatang jalar, kita tidak boleh mengucapkan kepada orang-orang. Karena banyak zaman sekarang yang berkata setiap hari, bukan sekarang manggilnya hei kamu, tapi sekarang diganti dengan hei kamu binatang, hei kamu monyet, hei kamu babi, hei kamu anjing. Itu perkata-perkataan yang tidak boleh ditiru, karena itu adalah dosa. Tuhan menciptakan gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa Allah, yang disebut dengan imago Dei. Makanya Tuhan mau kita kudus dalam berbicara,
suci dalam berbicara. Memang semuanya tidak ada yang kudus, tapi kita mau belajar lebih dalam kudus lagi. Kita mau belajar dari yang tidak benar menjadi benar, yang tadinya baik, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itulah firman Tuhan yang berkata kepada kita. Dosa karena lidah. Memang lidah itu tidak bertulang, tetapi sangat berbahaya. Tidak seperti tangan, tidak seperti kaki, tidak seperti yang lainnya. Lidah hanya berkata-kata saja dapat menyakiti orang lain. Apalagi dengan tubuh-tubuh kita yang mempunyai tulang, lebih bahaya lagi. Tubuh-tubuh kita yang mempunyai tulang dapat menyakiti. Semua tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan mempunyai fungsi yang lainnya. Jadi kalau tangan kita tidak diciptakan, kita tidak bisa mengambil suatu barang. Kaki kita tidak diciptakan, kita tidak bisa berjalan. Mata kita diciptakan, tidak diciptakan, kita tidak bisa melihat. Telinga tidak diciptakan, kita tidak bisa mendengar. Begitupun lidah. Lidah kita tidak diciptakan, kita tidak bisa berbicara. Makanya Tuhan menciptakan seluruh tubuh kita, ada fungsinya. Lidah untuk berbicara kebenaran firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang begitu besar menciptakan kita dari awal. Dari mulanya Adam diciptakan, dari mulanya bumi, seluruh bumi diciptakan. Amin. Itulah firman Tuhan berkata kepada kita, dosa karena lidah. Jadi firman Tuhan ini kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga, mengontrol lidah kita. Kadang kita di saat kita marah, kita sering berkata goblok lu, tolol lu, monyet lu, anjing lu. Itu tidak boleh. Karena saya pernah mendengar dari perkataan seseorang, perkataan yang lain demi yang lain, sering berkata yang kurang bagus, kurang mengenakkan hati. Kadang pun ada orang tua pun yang berkata demikian ke anaknya. Anak pun ada yang berkata demikian kepada ibunya. Jadi jangan pernah sedikit pun berkata-kata yang jorok dan yang dibenci oleh Tuhan. Kita udah tahu bahwa dosa itu adalah upah maut. Kenapa kita lakukan? Kenapa kita berkata-kata? Saya pernah dengar pepatah zaman sekarang, pepatah zaman now, yaitu anak-anak yang suka membuat kaption itu. Dia bilang begini. Dia berkata bahwa mulut kita ini, dia berkata di kaption sekarang, zaman sekarang, bahwa dia sering berkata bahwa anjing itu sangat tidak pantas. Apalagi dibaca komentar banyak yang sekali bilang anjing, monyet, ini itu tidak sangat pantas. Karena apa? Mulut kita diciptakan untuk Tuhan, untuk berkata-kata yang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi serupa dengan Allah yang disebut Imabodai sesuai rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita. Persis di dalam Yeremia 1 ayat 8. Yeremia 1 ayat 4. Ayat 4. Begini firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Di ayat di 5 ini artinya apa? Bahwa Tuhan sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah merencanakan. Sungguh besar kuasa Tuhan, sungguh besar rencana Tuhan terhadap kita. Sehingga belum lahir pun kita sudah ditentukan kita akan menjadi apa. Sudah ditentukan kita mau cita-citanya seperti apa. Wajib kita bersyukur. Jadi Tuhan menciptakan kita mempunyai tujuan. Jadi jangan asal berkata-kata yang membuat kita berdosa. Hargai tubuh yang diciptakan Tuhan. Sekian firman Tuhan dari saya. Kiranya Tuhan memberkati
Salam, selamat sore. Haleluya.